Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Mariamah, NIM 1201639. Di sini saya akan membahas tentang riset pemasaran dalam Islam. Riset adalah penelitian dari kata re dan shed, yaitu fenomena atau mencari penyelesaian masalah lewat riset atau penelitian. Menurut Wikipedia, riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai satu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi kata-kata. Riset pemasaran menurut Malhotra dalam American Marketing Association mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran atau pembagian informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 94, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang mukmin agar mengadakan penelitian terlebih dahulu sebelum membunuh yang dianggapnya musuh. Jangan sampai membunuh seseorang yang telah beriman kepada Allah, apalagi jika pembunuhan itu dilakukan hanya karena keinginan untuk memiliki harta bendanya. Riset dalam Islam merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengangkat derajat umat muslim dan juga bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia, baik itu secara teoritis atau akademik maupun secara empirik atau lapangan. Dalam Quran Surah Yunus ayat 101, Allah memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan ciptaan Allah, yaitu apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Jika mereka mau menggunakan akal mereka untuk memikirkan benda-benda, untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, tentu mereka sudah beriman. Hubungannya dengan riset, yaitu segala yang ada di bumi dan isinya harus dilakukan dengan riset atau penelitian, agar kita mengetahui apa saja yang terkandung dalam bumi, di langit, dan di segala hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya riset pemasaran dalam Islam. Riset pemasaran dalam Islam sangat penting karena riset ini digunakan untuk melakukan pengumpulan, analisis, pengolahan, dan interpretasi yang data secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai masukan dan pengambilan keputusan di bidang pemasaran dan jasa. Proses manajemen pemasaran. Proses manajemen pemasaran terdiri dari yang pertama meneliti dan memilih pasar sasaran, yang kedua pengembangan strategi pemasaran, yang ketiga merencanakan program pemasaran, yang keempat pelaksanaan serta pengendalian upaya pemasaran. Peran riset dalam rencana dan strategi pemasaran. Riset pemasaran berperan sebagai dasar penyusunan rencana dan strategi pemasaran, di mana harus didukung dengan data yang akurat, relevan, terpercaya, dan objektif yang tepat waktu, sehingga manajemen perusahaan dapat merencanakan dan melaksanakan dengan baik berbagai aspek pemasaran seperti pengembangan produk dan merek, penentuan harga,
pendistribusian produk, dan komunikasi pemasaran terintegrasi. Definisi riset pasar dan mengapa manajemen perusahaan melakukan riset pasar. Riset pasar atau pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran produk. Perusahaan melakukan riset pasar untuk mengetahui dan melakukan analisa hal yang dibutuhkan atau diperlukan oleh pasar, dan juga untuk mengetahui pesaing bisnis. Dengan dilakukannya riset pasar, maka akan bisa mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan, di mana produk atau jasa yang diperlukan, dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan konsumen. Selain itu juga untuk mengetahui seberapa besar permintaan dan potensi permintaan, kapan permintaan tersebut memuncak, dan kapan permintaan tersebut menurun. Klasifikasi riset pasar. Ada 2 klasifikasi riset pasar. Yang pertama, A. Riset identifikasi masalah atau problem identification research, yaitu proses dan hasil pengenalan masalah atau inventariasi masalah. Ada 5 macam riset identifikasi masalah, yaitu market potensi research, riset potensi pasar, riset pangsa pasar, riset gambar, riset peramalan, riset tren bisnis. Yang kedua, riset mengatasi masalah, yaitu riset yang diadakan untuk menolong atau memecahkan masalah yang lebih spesifik dalam pemasaran. Ada 5 macam riset mengatasi masalah, yaitu 1. Riset segmentasi. Yang kedua, riset produk. Yang ketiga, riset harga. Yang keempat, riset promosi. Dan yang kelima, riset distribusi. Proses riset pasar. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dan tujuan. Yang kedua, mengembangkan penelitian. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, menganalisis informasi. Dan yang kelima, mempresentasikan pertemuan. Primary research merupakan penelitian utama atau penelitian primer yang dilakukan yang melibatkan pencarian informasi baru dari tangan pertama atau disebut juga dengan data primer. Metode melakukan primary research. Metode yang melakukan primary research terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, kuesioner, yaitu biasanya berisi beberapa informasi kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, grup fokus, yaitu peneliti mengumpulkan beberapa orang untuk mendiskusikan suatu masalah. Yang ketiga, pengamatan, yaitu observasi tidak melibatkan interaksi langsung dengan responden. Manfaat dan kelemahan primary research. Yang pertama, manfaat primary research. Yang A, secara langsung relevan dengan bisnis. Yang kedua, data terkini yang diperoleh. Yang ketiga, yaitu pesaing tidak memiliki akses ketemuan. Kelemahan primary research, yaitu membuang-buang waktu, sering mahal, dan mungkin menyesatkan jika ukuran sampel terlalu kecil, pertanyaan tidak jelas, atau bias pewawancara. Quantitative research. Yang saya ketahui tentang quantitative research,
adalah riset pasar kuantitatif, melibatkan pencarian data numerik. Data kuantitatif umumnya dikumpulkan dari sampel besar dan mudah dianalisis, dan juga metode pengumpulan kuantitatif meliputi kuesioner tertulis atau online. Sampling merupakan metode memilih kelompok responden yang lebih kecil dari representatif untuk melakukan penelitian, bukan seluruh populasi. Metode yang digunakan dalam menarik sampel. Ada 3 macam metode yang digunakan dalam sampling, yaitu random sampling, pengambilan sampel secara acak. Yang kedua, quota sampling, pengambilan sampel. Yang ketiga, stratified sampling, pengambilan sampel bertingkat. Manfaat yang saya dapatkan setelah saya membaca tentang artikel pengantar yang riset pemasaran. Yang diterangkan dalam artikel yaitu mengenai definisi pemasaran, di mana definisi pemasaran adalah suatu proses sosial di mana ada kelompok masyarakat ataupun individu ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui suatu kegiatan, menciptakan, menawarkan atau menukarkan produk atau jasa. Selain itu pentingnya peran riset pemasaran dan rencana dan strategi pemasaran. Artikel ini juga berisi penjelasan tentang apa itu primary research, apa itu quantitative research, dan sampling. Setelah saya membaca artikel ini, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, yaitu setelah saya lebih bias paham apa saja yang ada dalam riset pemasaran. Saya juga tahu bahwa riset pemasaran terdiri dari kualifikasi dan 5 proses dalam melakukan riset pasar yang saya peroleh setelah saya membaca jurnal riset pemasaran Islam. Manfaat yang saya dapatkan setelah membaca jurnal riset pemasaran Islam adalah saya menjadi tahu bahwa kajian tentang Islam dan pemasaran dapat dibahas dalam 2 tahap yang berbeda, yaitu penghilangan dan penemuan. Berdasarkan pada pembahasan pada artikel ini menunjukkan bahwa diperlukan suatu pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsumen muslim dan pasar muslim. Menggunakan pendekatan perbedaan, kita harus memperhatikan bagaimana perbedaan semacam ini berperan dalam kehidupan konsumen sehari-hari. Ringkasan dari link YouTube tersebut ialah riset pemasaran adalah proses identifikasi, pengumpulan data, pengumpulan analisis, dan penyebaran informasi tentang masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan pasar secara sistematis, di mana hasil yang diperoleh dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan-keputusan untuk mengevaluasi, memonitor, dan mengoptimalkan performa pemasaran. Riset pemasaran digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran barang dan jasa. Proses riset pemasaran yaitu riset identifikasi masalah dari riset pemecahan masalah. Pengukuran produktivitas dengan perubahan produktivitas sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas dapat dievaluasi. Tujuan pengukuran produktivitas adalah untuk menilai apakah efisiensi produk meningkatkan atau menurunkan. Peramalan dan pengukuran permintaan pasar. A. Mengukur permintaan pasar saat ini. Mengestimasi total permintaan pasar. Mengestimasi wilayah permintaan pasar. Mengestimasi
penjualan aktual dan pangsa pasar. Yang B, meramal permintaan mendatang, survei niat pembelian, pendataan para tenaga penjual, pendapatan para ahli peramalan penjualan masa lalu. Baiklah, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.